Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renaldi Syarahmawan. Saya di sini akan mencoba menjelaskan atau mereview source code yang telah diberikan pada sesi 14. Di sini saya mohon maaf tidak bisa on cam karena kamera laptop saya rusak. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama yaitu kita import dulu library yang dibutuhkan seperti import java.sql.connection, import java.sql.refermanager, import java.sql prepare statement, java.sql result set, java.sql.result set metadata, java.sql.sql exception, java.sql.statement, javax.swing.option pen, javax.swing.table.default table model. Lalu kemudian membuat public cache data underscore mahasiswa extend javax.swing.jframe kurung kurawal, lalu connection sebagai con, result set sebagai rs data mahasiswa, statement sebagai stm, boolean ada diisi dengan false, boolean edit diisi dengan false, lalu private object kurung siku data table diisi dengan null, private final string header sama dengan kurung kurawal nama, nim, alamat, kota, telepon, kode prodi, tanda kurawal, titik koma. Lalu membuat form mahasiswa dengan kelas public data underscore mahasiswa kurung kurawal, lalu diisi dengan kelas init komponen yang di dalamnya sudah ada coding untuk menampilkan tampilan GUI. Seperti ini tampilannya. Lalu kelas OpenDB untuk menyambungkan dengan database. Lalu kelas baca data untuk membaca data yang ada di database. Kelas aktif diisi dengan false, set tombol diisi dengan true, lalu isi combo box. Kemudian membuat kelas private void open underscore db tanda kurung buka kurung tutup, lalu kurawal buka, diisi dengan statement try and catch yang berfungsi untuk mengurung eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Kurung kurawal buka, class.forName kurung tutup kutip 2 com.mysql.jdbc.driver tanda kutip kurung tutup .new instance tanda kurung tanda titik koma. Lalu final string username diisi dengan root karena di sini saya menggunakan root sebagai username untuk database, dan final string password diisi kosong karena passwordnya kosong. Lalu variabel con diisi dengan driver manager.getConnection kurung tutup kutip jdbc titik 2 mysql titik 2 / localhost titik 2 3306 / siakad titik 2 tanda petik koma username lalu password tanda kurung tutup dan titik koma. Lalu system.out.println diisi dengan string koneksi telah berhasil. Lalu di sini catch
untuk menangkap kesalahan tanda kurung final SQL exception garis lurus instantiation exception garis lurus illegal access exception garis lurus class not found exception EX tanda kurung kurawal. Lalu selanjutnya membuat kelas private void baca underscore data tanda kurung tutup kurawal, membuat statement try tanda kurung kurawal, variable stm sama dengan count.create statement tanda kurung titik koma, system.out.println tanda kurung string stm plus ditambah variabel stm titik koma, lalu rs data mahasiswa sama dengan stm.execute query, query-nya diisi dengan select bintang from mahasiswa untuk mengambil semua data yang ada di database. Lalu result set metadata metadata sama dengan rs data mahasiswa get metadata tanda kurung titik koma, integer call sama dengan meta.get column count tanda kurung titik koma untuk mengembalikan jumlah kolom integer baris sama dengan 0, while tanda kurung rs data mahasiswa next kurung tutup kurung buka kurung tutup dan lalu kurung kurawal baris sama dengan rs data mahasiswa get row tanda kurung titik koma, ini untuk mendapatkan baris yang ada di database. Lalu data table sama dengan new object kurung siku baris kurung siku kolom lalu kurung siku titik koma, ini untuk mengkonstruksi objek tabel dengan data baris dan nama kolom yang ditentukan. Lalu integer x sama dengan 0, rs data mahasiswa before tanda kurung tutup titik koma, while tanda kurung rs data mahasiswa next tanda kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung kurawal data table ke x array ke x, lalu kurung siku 0 kurung siku tutup sama dengan rs data mahasiswa get string tanda kurung string nama kurung tutup lalu titik koma. Ini untuk berfungsi untuk mengambil nama dari database. Lalu selanjutnya data tabel data array ke x kurung siku 1 sampai dengan rs data mahasiswa get string name, ini untuk mengambil name dari database. Lalu ini untuk mengambil alamat dari database, ini untuk mengambil data kota dari database, ini data telepon dari database, dan ini untuk mengambil data prodi dari database. X++ titik koma kurung kurawal tb mahasiswa set model tanda kurung new default table model tanda kurung table data koma header kurung tutup titik koma kurung kurawal catch tanda kurung SQL exception kurung tutup kurung kurawal j option pen.show message digital tanda kurung 0 titik koma titik tanda kurung tutup titik koma
kurung kurawal. Lalu selanjutnya membuat kelas private void isi combo kurung kurawal cb kode prodi dot remove all item kurung tutup kurung buka kurung tutup titik koma, membuat statement try kurung kurawal variabel stm sama dengan con.crew statement kurung buka kurung tutup titik koma, variabel rs data mahasiswa sama dengan stm.execute query yang diisi dengan query select district tanda kurung kode prodi from mahasiswa order by kode prodi select district di sini digunakan untuk menampilkan nilai yang berbeda. Lalu ada close order by kode prodi untuk mengurutkan result set. Lalu while kurung tutup rs kurung buka rs data mahasiswa dot next kurung buka kurung tutup kurawal buka string kode prodi sama dengan rs data mahasiswa dot get string kurung buka tanda kutip kode prodi kode kutip tanda tutup titik koma cp kode prodi dot add item tanda kurung kode prodi titik koma. Ini untuk menambahkan item atau elemen di daftar kode prodi dari combo box. Get tanda kurung SQL exception kurung kurawal finally kurung kurawal statement try kurung kurawal if tanda kurung rs data mahasiswa tidak sama dengan 0, maka rs data mahasiswa dot close. Lalu gets tanda kurung SQL exception kurung kurawal statement try dan kurung kurawal, lalu if statement tidak sama dengan 0, maka stm.close titik koma kurung kurawal gets tanda kurung SQL exception kurung kurawal. Lalu selanjutnya membuat kelas private void kosong. Tanda kurawal txt nama dot set text tanda kurung string kosong, artinya di sini artinya namanya di set dengan string kosong, lalu nim juga di set dengan string kosong, alamat di set dengan string kosong, kota string kosong, telepon juga sama, dan kode prodi juga sama di set dengan string kosong. Lalu kemudian membuat kelas private void aktif tanda kurung boolean x kurung kurawal txt nama dot set editable tanda kurung x, artinya di sini nama di set editable atau dapat diubah, nim juga sama, alamat, kota, telepon, kode prodi dan nama prodi di sini bisa di editable. Lalu kemudian membuat kelas private void set tombol tanda kurung boolean t kurung kurawal btn tambah dot set enable, artinya di sini ini untuk mengset tombol bisa digunakan.
tombol ubah, tombol hapus, tombol simpan, batal, dan keluar itu di set bisa digunakan. Lalu kemudian membuat kelas cari prodi, statement pst, result set rsprodi, membuat string dengan nama kode prodi, variabel kode prodi diisi dengan tanda kurung string kurung tutup cb kode prodi dot get selected item tanda kurung titik koma. Ini untuk mengembalikan item atau objek yang dipilih. Membuat statement try kurung kurawal, membuat string dengan nama cari yang diisi dengan query select bintang from prodi where prodi sama dengan spasi koma kutip 2 tambah kode prodi ditambah kutip 2 koma kutip atas kutip 2 titik koma. Ini digunakan untuk menampilkan atau mengambil seluruh data karena ada clause where kode prodi, maka artinya data yang diambil akan difilter sesuai dengan data yang memenuhi syarat. Lalu pst sama dengan count.prepare statement diisi dengan variabel cari titik koma rsprodi sampai dengan pst execute query tanda kurung cari kurung tutup titik koma. Ini untuk mengeksekusi query. Lalu while tanda kurung rsprodi.next tanda kurung kurung kurawal txt nama prodi dot set text tanda kurung rsprodi dot get string tanda kurung tanda petik nama prodi kurung tutup titik koma kurung kurawal catch tanda kurung SQL exception kurung kurawal. Lalu selanjutnya membuat kelas private void btn upah action performance tanda kurung yapa.awt.event.action event fvt tanda kurung kurawal. Lalu membuat intergen i sama dengan tab mahasiswa dot get selected row tanda kurung titik koma. Ini berfungsi untuk mengambil indeks baris tabel yang terpilih. If i sama dengan -1 maka jOptionPan.show message dialog tanda kurung this, pilih data mahasiswa yang akan diubah. Message dialog ini akan muncul jika kita tidak memilih data mahasiswa tapi menekan tombol ubah. Lalu else kurung kurawal edit sama dengan true, set tombol dengan true, tip true, txt nama.request fokus tanda kurung titik koma txt name.set editable diisi dengan false. Jadi artinya data name tidak dapat diubah atau diganti tanda kurung. Lalu kemudian membuat kelas private void btn hapus action performance tanda kurung japa.awt.event.action event fvt tanda kurung tutup kurung kurawal. Membuat intergen i sama dengan tab mahasiswa get selected row untuk mengambil indeks baris tabel yang terpilih. Lalu if i sama dengan -1 maka jOptionPan.show message dialog
tanda kurung dis, pilih data mahasiswa yang akan dihapus. Message dialog ini akan muncul jika kita tidak memilih data mahasiswa tapi menekan tombol hapus. Lalu else interjen jawab sama dengan option dot show option dialog tanda kurung this titik koma Anda yakin akan hapus data ini, hapus data option dot yes underscore no underscore option titik koma option dot question underscore message null dot null titik kurung tutup titik koma. Lalu if jawab sama dengan option dot yes underscore option, atau artinya jika kita menekan tombol yes maka membuat statement try string name sama dengan txt name.get text. Ini untuk mengembalikan name. String SQL diisi dengan query delete from mahasiswa where name sama dengan tanda tanya. Lalu prepared statement p sama dengan connection dot prepare statement tanda kurung SQL titik koma p dot set string tanda kurung 1 koma variable name titik kurung tutup titik koma p execute update tanda kurung titik koma p dot close tanda kurung titik koma catch tanda kurung SQL exception kurung kurawal option dot show message dialog tanda koma this keterangan ditambah titik koma finally tanda kurung kurawal baca underscore data tanda kurung titik koma isi combo tanda kurung titik koma kurung kurawal. Lalu selanjutnya membuat kelas private void btn batal action performance. Di sini isi dengan set tombol true kosong, lalu aktif diisi dengan false titik koma tanda kurung kurawal. Lalu selanjutnya membuat private void tb mahasiswa mouse click. Di sini diisi dengan integer row sama dengan tb mahasiswa dot get selected row tanda kurung titik koma txt nama dot set nama text tanda kurung tb mahasiswa dot get value add tanda kurung row titik koma 0. Lalu yang selanjutnya kelas tb mahasiswa mouse click ini, kelas ini berfungsi untuk jika kita mengklik data mahasiswa pada tabel mahasiswa, maka from mahasiswa akan diisi dengan nama mahasiswa yang telah diklik. Lalu selanjutnya membuat kelas private void btn tambah action performance. Di dalam kelas ini diisi dengan set tombol true kosong, aktif diset dengan true, txt dot nama request focus tanda kurung titik koma edit sama dengan false. Lalu kemudian membuat kelas btn simpan action performance.
membuat string dengan nama SQL, string nama diisi dengan txt nama .getText tanda kurung titik koma, string name sama dengan txt name.getText, string alamat diisi dengan txt alamat.getText, kota sama dengan txt kota.getTxt, lalu string telepon sama dengan txt telepon.getText, string kode prodi sama dengan tanda kurung string cb kode prodi .get selected item, lalu if tanda kurung edit sama dengan true, atau artinya ini jika tombol edit diklik maka statement try kurung kurawal SQL diisi dengan query update mahasiswa set nama sama dengan tanda tanya, koma alamat tanda tanya, koma kota tanda tanya, koma telepon tanda tanya, koma kode prodi tanda tanya, where name sama dengan tanda tanya. Query ini berfungsi untuk mengupdate data mahasiswa. Lalu prepare statement P sama dengan con.prepare statement tanda kurung SQL titik koma, p.set string tanda kurung 1, nama kurung tutup titik koma, p.set string 2, alamat tutup kurung, p set string tanda kurung 3, kota, p set string 4 tanda koma telepon titik koma, p set string tanda kurung 5, kode prodi kurung tutup titik koma, p set string 6, nim tutup kurung tutup titik koma, p execute update tanda kurung titik koma, p.close tanda kurung titik koma, lalu patch tanda kurung SQL exception kurung kurawal the option show message dialog tanda kurung this, keterangan ditambah tutup kurung titik koma, finally kurung kurawal baca underscore data kurung titik koma isi combo tanda kurung lalu titik koma, lalu if edit sampai dengan false, atau artinya jika tombol tambah diklik atau menambahkan data baru, tanda kurung kurawal statement try kurung kurawal SQL sama dengan query insert into mahasiswa tanda kurung name, nama, alamat, kota, telepon, kode prodi, value tanda kurung tanda tanya titik koma. Query ini berfungsi untuk menambahkan data baru ke mahasiswa ke tabel mahasiswa. Lalu prepare statement P sama dengan con.prepare statement tanda kurung SQL titik koma, lalu ini p.set string tanda kurung 1, nim, p set string tanda kurung 2, nama, p set string 3 tanda koma alamat, p set string tanda kurung 4, kota, p set string tanda kurung 5, nomor telepon, p set string 6, kode prodi, p.execute update tanda kurung titik koma, p.close tanda kurung titik koma,
catch tanda kurung SQL exception kurung kurawal the option dot show message dialog tanda kurung this koma keterangan ditambah titik kurung tanda kurung tutup titik koma finally kurung kurawal baca underscore data tanda kurung titik koma isi combo tanda kurung titik koma lalu set tombol true kosong aktif sama dengan false. Baik, setelah ini kita akan mencoba untuk merunning aplikasinya. Namun terlebih dahulu kita aktifkan dulu database-nya. Di sini sebelumnya saya sudah memiliki database-nya, database yang telah disiapkan sebelumnya. Sini saya punya database dengan tabel mahasiswa seperti ini. Lalu kita akan coba untuk running aplikasinya. Maka akan tampil seperti ini. Tampilannya sama seperti desain yang telah disiapkan. Seperti ini desain yang telah disiapkan. Kita akan coba untuk mengubah data mahasiswa. Sini klik. Kita akan coba untuk mengubah namanya. Di sini NIM-nya tidak bisa diubah ya, karena sudah di set untuk tidak bisa diedit. Lalu setelah itu kita tekan simpan, maka data akan langsung diubah. Lalu kita akan coba untuk menghapus data. Anda yakin akan hapus data ini? Tekan yes. Maka data yang ada di tabel akan terhapus. Lalu jika kita akan mencoba menambahkan data, lalu klik simpan, maka data akan langsung tersimpan. Begitu juga ke database-nya akan langsung tersimpan di database. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.